Ini adalah alasan yang paling penting. Menurut gue ini adalah alasan yang menentukan kenapa gue harus pindah kerja. Kenapa? Karena ini menyangkut seberapa lama gue bisa tinggal di Jepang. Yaitu adalah pendapat. Action, minasan konnichiwa, pau pau desu. Bagi teman-teman yang sekarang bekerja di Jepang dengan menggunakan visa Tokutegino atau Gijinkoku atau jenis-jenis visa kerja yang lainnya, kalau sekiranya teman-teman itu merasa tidak betah dengan perusahaan saat ini, merasa perusahaannya kurang bagus atau kurang memberikan keuntungan, teman-teman itu boleh ya untuk melakukan yang namanya pindah perusahaan, tinggal mengajukan resign dan melakukan pencarian kerja yang baru seperti itu, atau cari kerja dulu baru resign. Itu sih kalau yang paling bagusnya. Dan teman-teman itu tidak boleh dimarah-marahi oleh kaisha atau apalagi sampai dituntut bakal dikasih denda seperti itu ya. Itu adalah satu tindak pelanggaran, kecuali kalau sekiranya memang di awal ada perjanjian denda kalau sekiranya teman-teman itu tidak menyelesaikan kontrak. Berbeda dengan visa magang atau Gino Jisusei, teman-teman kan yang pemegang visa Gino Jisusei itu memang pada dasarnya tidak boleh pindah untuk aturan pada saat ini. Nah, jadi gue sendiri pun dengan menggunakan visa Tokutegino itu sudah melakukan yang namanya pindah perusahaan ya. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya itu melihat video-video gue sekitar beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, gue itu sudah sempat cerita kalau gue itu pindah kerja. Nah, jadi di sini gue ingin memberikan alasan apa sih yang membuat gue itu ingin pindah kerja. Karena kan waktu di video sebelumnya gue hanya memberikan penjelasan tentang bagaimana cara melakukan job matching. Nah, di sini gue akan memberikan alasannya. Menurut gue ini alasan yang bisa dibilang cukup masuk akal, dan alasan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memang sekiranya merasa di perusahaannya ada yang kurang atau ada yang tidak cukup atau memang rasanya tidak anshin lagi di perusahaan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin sekiranya dia itu berada di perusahaan toksik, itu udah fix pindah ya teman-teman. Alasannya udah nggak perlu dicari-cari lagi kalau alasannya perusahaan toksik. Nah, jadi di sini barangkali kalau sekiranya teman-teman itu pengen pindah tetapi masih kurang tahu alasannya apa atau masih kurang referensi untuk mencari alasan kalau sekiranya ingin pindah, di sini gue akan jelaskan apa saja sih alasan gue itu memutuskan untuk pindah kerja. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya di video gue yang sebelumnya itu gue sudah menjelaskan kepada teman-teman kalau sebenarnya alasan gue yang paling inti itu memutuskan untuk pindah kerja yaitu adalah alasan manajemen atau alasan dari perusahaan sendiri. Yang kedua, gue juga punya alasan pribadi. Nah, untuk alasan dari perusahaan atau masalah manajemen ini, gue nggak perlu menjelaskannya secara detail ya, karena itu sebenarnya bukan sesuatu yang menurut gue pantas untuk dibagikan. Tetapi gue akan memberikan sebagian besar alasannya aja. Nah, alasan perusahaan atau alasan dari perusahaan gue, kenapa gue itu ingin berhenti bekerja, yaitu adalah alasan dari manajemennya yang bisa dibilang akhir-akhir ini cukup buruk. Ya, walaupun di tahun-tahun pertama, tahun kedua itu bisa dibilang manajemennya bisa dibilang biasa-biasa aja, dibilang nggak bagus ya nggak juga, dibilang bagus biasa-biasa aja, seperti itu. Nah, cuma akhir-akhir ini, di tahun ini, gue merasa manajemen di perusahaan gue itu agak kurang bagus, seperti itu ya. Dan di akhir-akhir waktu sebelum gue pindah, itu penjualan di restoran bisa dibilang agak cukup menurun. Nah, kenapa penjualan menurun? Itu kan tanggung jawab lu bang sebagai tencho atau sebagai manajer toko. Nah, benar sekali ya teman-teman ya, manajer toko itu bertugas selain untuk mengelola toko, melakukan pendidikan atau mengajarkan anak-anak baru atau menjaga toko itu berjalan stabil, tugas manajer toko juga melakukan aktivitas yang meningkatkan penjualan. Nah, gue pribadi ketika di tahun pertama di perusahaan tempat gue bekerja dulu, memang penjualan itu standar ya, biasa-biasa saja. Tetapi ketika gue itu naik jadi tencho atau manajer toko, di tahun kedua dan di tahun ketiga itu penjualan itu naik ya teman-teman. Dan gue berhasil menaikkan penjualan sekitar 20%, 20-25%. Ya, itu penjualan kenaikan yang cukup besar menurut gue ya. Tetapi di tahun keempat, di tahun terakhir gue itu karena muncul lagi kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang kurang cocok dengan apa yang sudah gue atur selama itu ya. Jadi membuat penjualan di perusahaan itu menjadi kurang seperti itu, sehingga ya gue agak sedikit khawatir ya seperti itu. Dan memang kebijakan-kebijakan dari perusahaan tersebut memang sudah tidak satu kali atau dua kali, tapi beberapa kali perusahaan itu mengeluarkan kebijakan yang mana bisa dibilang itu menurunkan penjualan atau bisa dibilang
hasil dari usaha gue itu jadi agak sia-sia seperti itu, sehingga gue harus membangun lagi dari awal. Ya intinya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang menurut gue itu kurang bagus untuk kebaikan restoran yang gue kelola seperti itu ya, sehingga ya membuat penjualan agak sedikit turun seperti itu. Nah, jadi ketika penjualan turun itu tentunya ada kekhawatiran yang muncul dari gue seperti itu ya. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang masih gue perbaiki, yang bisa gue perbaiki, tentunya itu akan mengembalikan penjualan menjadi naik lagi seperti itu. Tetapi keputusan yang terakhir ini yang bisa dibilang keputusan atau kebijakan yang bisa dibilang agak sedikit berisiko seperti itu ya, itu membuat penjualan sangat anjlok sekali, mirip seperti penjualan di tahun pertama seperti itu. Dan gue rasa sebagai manajer toko pun gue nggak bisa lagi memperbaiki kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut dibikin oleh keputusan manajemen perusahaan dan juga owner seperti itu ya, yang mana sebelum kebijakan itu dibikin, gue sudah memberikan yang namanya saran seperti itu ya, sebaiknya jangan lakukan kebijakan seperti ini, atau sebaiknya jangan bikin yang seperti ini, seperti itu. Tetapi yang namanya perusahaan di Jepang ya, orang Jepang itu ada sistem hierarki seperti itu. Biasanya omongan orang dari bawah atau omongan orang di bawah itu biasanya tidak terlalu didengar seperti itu ya. Nah, ternyata hasilnya benar seperti yang gue prediksi. Jadi penjualan di restoran waktu itu agak sedikit kurang seperti itu. Bukan agak sih, ya bisa dibilang cukup terdampak lah seperti itu dari kebijakannya. Selain itu juga mungkin juga ada yang bikin gue kurang puas seperti itu, misalnya seperti kurangnya kurangnya apresiasi seperti itu dari apa yang sudah gue lakukan dan lain-lain. Intinya ada beberapa kebijakan perusahaan yang yang membuat gue itu merasa terancam, merasa tidak aman lagi kalau sekiranya gue tetap bekerja di perusahaan tersebut seperti itu ya. Terlebih gue itu bekerja bersama bersama istri. Jadi dua-duanya kita bekerja di satu perusahaan yang sama, bekerja di restoran yang sama. Takutnya nanti kalau misalnya ada apa-apa, misalnya restoran Subureru atau bangkrut, kan kita berdua langsung kena dampak seperti itu, langsung otomatis dua-duanya nggak punya kerja atau mushoku seperti itu. Itu adalah sesuatu yang berisiko sekali. Apalagi sekiranya kalau teman-teman itu sudah punya anak, sudah punya keluarga dan tanggungan seperti itu. Kalau misalnya kehilangan pekerjaan, itu dampaknya sangat besar sekali. Bayangkan dulu misalnya teman-teman bekerja bersama istri di satu perusahaan yang sama, ternyata perusahaannya mengalami masalah ekonomi atau kurang dari segi penjualan seperti itu. Kadang kan kita takut ini nanti perusahaannya bangkrut tiba-tiba, terus kita kehilangan pekerjaan dong, gimana dong, rumah harus dibayar, listrik harus dibayar, anak juga harus, kebutuhan anak harus dipenuhi. Tentunya sampai di sana kita harus mikir seperti itu ya, dan itulah yang membuat gue merasa kurang anshin seperti itu, sehingga gue memutuskan untuk melakukan yang namanya tenshoku atau pindah kerja. Nah, jadi itu alasan gue berhenti bekerja dari segi perusahaan, yaitu adalah buruknya manajemen perusahaan yang lama seperti itu ya. Ya, akhir-akhir ini makin buruk sih. Nah, tetapi selain itu juga gue tentunya punya alasan pribadi juga kenapa gue itu ingin pindah perusahaan, yaitu adalah yang pertama, gue itu ingin level up atau karir up. Tentunya di sini sebagai kita manusia, tentunya kita ingin selalu berkembang seperti itu kan, selalu ingin meningkatkan kemampuan kita agar kita bisa memiliki karir yang bagus seperti itu. Kalau di perusahaan yang lama, sebenarnya kalau dari segi karir tentunya sebagai manajer toko itu udah bagus seperti itu ya, tetapi di situ gue merasa sudah tidak ada peningkatan, tidak ada lagi kemajuan, dan gue rasa untuk naik menjadi owner pun butuh waktu yang lama. Walaupun dulu owner yang lama di perusahaan yang lama itu sempat menjanjikan kepada gue kalau satu saat kamu akan menjadi owner, tetapi penantiannya itu terlalu lama bagi gue dan tidak pernah terrealisasikan, sehingga gue merasa kalau gini-gini aja gue nggak maju-maju seperti itu, sehingga gue memutuskan untuk ya udah kita coba chosen atau challenge diri kita di perusahaan yang baru, sehingga barangkali nanti di perusahaan yang baru kita bisa lebih dapat karir up seperti itu atau kenaikan karir seperti itu ya. Walaupun gue harus mulai lagi dari awal, dari staff biasa, nanti mungkin akan naik ke tencho, setelah itu mungkin baru ke manajer area dan segala macamnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada kesempatan karir yang lebih jelas, kenapa tidak? Kita harus mencoba untuk meningkatkan karir kita seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah alasan gue itu mencari pengalaman. Pengalaman ini sangat penting sekali ya bagi kita yang ingin berkembang. Kalau sekiranya teman-teman hanya bekerja di satu tempat saja, itu saja, tentunya pengalaman hanya berfokus pada satu tempat saja. Tetapi kalau teman-teman mencari pengalaman di banyak tempat, tentunya banyak hal yang bisa teman-teman bandingkan, banyak hal-hal yang bisa teman-teman pelajari. Dengan catatan, teman-teman itu mencari pengalaman itu tidak jangka pendek. Kadang kan ada orang yang bekerja 1 tahun di sini, 1 tahun di sini, 1 tahun di sini, 1 tahun di sini. Itu bukanlah
waktu yang cukup untuk mendapatkan pengalaman, karena 1 tahun itu masih banyak hal yang harus dipelajari. Seperti gue aja di perusahaan yang lama itu 3 tahun, 4 tahun baru merasa pengalaman itu udah max, udah mentok seperti itu, nggak ada peningkatan lagi. Nah, jadi apa yang bisa teman-teman dapatkan kalau sekiranya teman-teman pindah per tahun di perusahaan baru, 1 tahun di perusahaan A, 1 tahun di perusahaan B, 1 tahun di perusahaan C, tentunya tidak cukup waktu untuk menyerap semua pengalaman dari perusahaan tersebut. Nah, jadi gue pun menyarankan teman-teman carilah pengalaman sebanyak mungkin, seraplah ilmu di perusahaan di mana tempat teman-teman bekerja, seperti itu. Tujuannya apa? Tentunya kita sebagai orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, yang lebih bagus, tentunya kita tidak bisa menjadi karyawan selamanya. Tentunya satu saat nanti kita akan jadi seorang pemilik bisnis atau owner, atau minimal jadi manajer lah, seperti itu. Dan untuk menjadi orang yang seperti itu, menjadi pemilik bisnis, jadi owner, atau jadi manajer, tentunya teman-teman butuh pengalaman. Pengalaman ini bisa didapatkan dari bermacam-macam tempat, seperti itu. Dan macam-macam tempat ini kita bandingkan, yang plus-plusnya, yang minus-minusnya kita buang, yang plusnya kita satukan, kita jadikan itu bisnis kita, seperti itu ya. Nah, itu adalah mencari pengalaman yang baru, itu penting sekali. Dan gue pun juga merasa di tempat yang baru ini banyak pengalaman yang gue rasa tidak gue dapatkan di tempat yang lama, seperti itu. Walaupun daitai kita bekerja di bidang food service atau penyedia makanan seperti itu ya, daitai sama lah seperti itu. Tapi ada beberapa pengalaman-pengalaman baru yang gue dapatkan di tempat yang baru, seperti itu. Dan itu adalah hal positif. Nah, selanjutnya alasan gue yaitu adalah ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. Ya, sebenarnya kalau gaji itu kan relatif, seperti itu ya. Tetapi kalau kita misalnya ingin mencari pekerjaan yang baru, tentunya kita ingin mendapatkan gaji yang lebih besar dari perusahaan yang lama, seperti itu. Kalau misalnya kita mencari gaji yang mungkin lebih kecil atau sama rata dengan perusahaan yang lama, tentunya tidak ada peningkatan dari segi gaji, seperti itu kan. Jadi gue pun merasa sekarang kebutuhan di Jepang ini cukup meningkat, seperti itu kan, mengingat harga-harga barang juga semakin mahal. Juga gue sekarang udah pindah rumah ke yang lebih besar, biaya rumahnya jadi semakin mahal, kita juga punya keluarga, ada anak yang harus dibesarkan dan lain-lain. Tentunya kita butuh pendapatan yang lebih besar. Kalau sekiranya pendapatan dari perusahaan lama itu tidak cukup untuk mengcover hidup teman-teman, mau nggak mau kan harus mencari perusahaan yang lebih besar, atau minimal negosiasi dengan perusahaan yang lama untuk meminta kenaikan gaji. Kenapa? Karena kalau misalnya gajinya segini tapi biaya hidupnya tinggi, kan nggak ke-cover juga. Mungkin ke-cover, tetapi kan kita juga di luar negeri ini butuh nabung untuk masa depan berikutnya. Barangkali nanti ketika teman-teman pulang ke negara asal, mau bikin usaha, mau apapun itu, tentunya kan butuh modal. Kalau misalnya cuma bisa nabung atau nggak bisa nabung, jadi kan cuma ibaratnya numpang hidup aja di negara lain. Padahal ketika kita pergi ke negara orang untuk bekerja, ada kesempatan bisa menabung lebih banyak, seperti itu kan. Jadi kalau misalnya gue stay di perusahaan yang lama, gue rasa itu gue akan sedikit kesulitan untuk menabung, seperti itu. Karena kalau bisa dibilang gaji tencho-nya itu bukan gaji tencho, seperti itu. Ya, kalau kita bandingkan dari perusahaan-perusahaan yang lain yang mungkin posisi mereka adalah tencho, atau mungkin ke orang Jepang yang posisinya tencho, mungkin gaji gue di perusahaan yang lama itu nggak sebesar tencho-tencho di perusahaan yang lain, seperti itu. Ya, faktornya banyak. Misalnya seperti perusahaannya, skala perusahaannya. Kalau perusahaan besar tentunya gajinya juga besar kan. Kalau gue kan perusahaannya ya kecil, seperti itu. Tetapi untuk perusahaan kecil bisa dibilang gajinya cukup besar. Tetapi walaupun begitu masih belum cukup untuk mengcover biaya hidup gue, dan juga cukup kesulitan untuk menabung, seperti itu. Sehingga gue memutuskan untuk mencari perusahaan yang gajinya besar sehingga gue bisa nabungnya lebih banyak, seperti itu ya. Terlebih juga kita juga memiliki kebutuhan yang bisa dibilang harus dipenuhi, apalagi khususnya untuk kebutuhan anak ya teman-teman ya. Nah, alasan selanjutnya yaitu adalah gue ingin mencari perusahaan yang ada bonusnya. Jadi, sebagai informasi kepada teman-teman ya, selama gue bekerja di Jepang itu mulai dari hotel sampai ke restoran yang sebelumnya ya, itu gue memang mendapatkan perusahaan yang tidak ada bonusnya, seperti itu. Ya, sebenarnya bonus itu relatif, tergantung pilihan teman-teman. Mau bekerja di perusahaan yang tidak ada bonus atau yang ada bonus, itu terserah. Nah, jadi di perusahaan-perusahaan gue yang lama itu gue bekerja tanpa bonus, seperti itu. Kadang beberapa teman-teman kita yang curhat kepada gue gitu kan, "Bang, baiknya kita nyari perusahaan yang ada bonusnya atau tidak?" Ya, sebenarnya kalau gue pribadi lebih baik ada bonusnya, seperti itu, karena kan ada pemasukan tambahan dari sana, kan enak, seperti itu kan. Kadang orang cerita ada bonus Natsu Yasumi, ada bonus Fuyu Yasumi, seperti itu. Sementara gue sendiri selama ini nggak merasakan yang namanya benefit-benefit yang seperti itu, sehingga gue ingin mendapatkan atau mencari perusahaan yang ada bonusnya. Nah, yang terakhir ini adalah alasan yang paling penting menurut gue. Ini adalah alasan yang menentukan kenapa gue harus pindah kerja. Kenapa? Karena ini menyangkut seberapa lama gue bisa tinggal di Jepang, yaitu adalah pendapatan tahunan. Jadi gini,
ketika kita ingin tinggal lama di Jepang, target kita yaitu cuma dua kan? Dua, yaitu permanen atau enggak naturalisasi. Kalau gue pribadi sampai saat ini belum kepikiran untuk naturalisasi ya teman-teman ya. Gue masih kepikiran sampai permanen. Gue ingin mendapatkan Eijukeng atau visa izin tinggal permanen. Nah, syarat untuk permanen bagi orang yang single yaitu adalah pendapatannya minimal pendapatan tahunan ya minimal adalah 3 juta yen atau sambiakumang seperti itu. Nah, kalau untuk orang yang berkeluarga pendapatan minimalnya itu adalah yonghyakumang atau 4 juta yen seperti itu atau 400 juta dalam setahun. Nah, ketika gue mungkin bekerja di perusahaan yang lama tentunya pendapatan agak sedikit berkurang seperti itu kan, agak kecil lah seperti itu, sehingga ketika kita mungkin nanti ya beberapa tahun ke depan ketika ingin mengajukan Eiju atau permanen akan terkendala dari segi nenshu atau pendapatan tahunan, sehingga gue memutuskan untuk cari perusahaan yang besar yang mana pendapatan tahunannya besar, sehingga semakin besar pendapatan tahunan kita itu semakin besar diterima untuk Eiju atau pendapatan atau visa permanen. Nah, semakin besar pendapatan teman-teman semakin mudahlah untuk mengajukan Eiju seperti itu. Nah, jadi gue pernah ya sedikit pengalaman, sedikit cerita. Waktu itu gue sempat liburan ke Oita ya, bagian onsen di waktu itu sih ke Beppunya seperti itu ya. Gue datang ke restoran India waktu itu, restoran India. Ya, yang otomatis kan di situ isinya orang India semua, pelayannya, karyawannya kan rata-rata orang India semua seperti itu. Jadi kan yang namanya kita sesama orang asing tentunya adalah berbicara sih, kita kan diskusi lah, cerita-cerita seperti itu. Jadi gue sempat nanya ke teinsangnya atau ke karyawan tokonya, sekarang dengan menggunakan visa apa, gue bilang gitu kan. Karena dia bukan bisnis ownernya, dia juga karyawannya seperti itu loh. Tetapi masih hubungan keluarga seperti itu. Dia bilang, waktu itu gue nebak kan, kamu pakai visa engineer ya, visa Gijinkoku ya? Enggak, dia bilang, saya visanya permanen. Dia bilang gitu kan, oh udah permanen ya kan? Wah keren ya seperti itu kan, permanen. Terus gue tanya kan berapa lama agar bisa permanen. Nah kebetulan si karyawan tersebut dia permanen itu cuma dalam jangka waktu setahun dia dapat visa permanen. Gue heran gitu kan, padahal kan kita untuk dapat visa permanen aja itu 10 tahun harus menetap di Jepang seperti itu, dan dilihat pendapatannya seperti itu. Kenapa dia 1 tahun datang ke Jepang dia dapat permanen? Gue mikir gitu kan. Ternyata setelah gue pikir, tokonya itu berada di dekat tempat wisata, sangat dekat sekali di Beppu yang bagian Seven Hell itu, yang di bagian tempat 7 neraka itu, dekat di sana tempat wisata. Otomatis di situ adalah tempat yang rame seperti itu, dan dia juga punya cabang. Nah, ketika dia melakukan kegiatan bisnis di sana, otomatis pendapatan mereka akan sangat besar sekali. Jadi gue mikir, jangan-jangan dia bisa dapat Eiju atau permanen itu karena pendapatan dia sangat besar, sehingga memudahkan dia untuk mendapatkan visa permanen. Itu yang gue pikirkan. Nah, berarti ketika gue ingin mengajukan permanen juga, otomatis penghasilan gue juga harus besar, seperti itu kan. Nah, maka dari itu target gue adalah pindah kerja, mencari pekerjaan dengan gaji yang besar agar mendapatkan pendapatan tahunan yang besar, agar mudah nanti untuk mengajukan visa permanen, seperti itu. Nah, itu alasan yang paling mempengaruhi gue kenapa ingin pindah kerja. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya referensi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Itu loh alasan gue pindah kerja seperti itu. Barangkali teman-teman yang mungkin ingin pindah kerja, yang masih kebingungan mencari alasan kenapa gue harus pindah kerja seperti itu. Barangkali alasan-alasan gue ada yang mirip atau cocok dengan teman-teman seperti itu ya. Nah, kadang ya kalau kita pribadi kan, kalau misalnya perusahaan tidak ada masalah atau tidak ada problem, kita pun kan nggak mau pindah seperti itu. Tetapi kalau ketika misalnya perusahaan udah bikin ulah, mereka bikin masalah yang mana kita tidak nyaman di sana, baik itu apakah perusahaannya toksik atau kebijakannya yang tidak masuk akal, atau misalnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang membuat perusahaan itu penjualannya turun, itu kan bukan salah kita seperti itu loh. Itu kan semuanya keputusan dari manajemen. Mau nggak mau kan kita harus pindah seperti itu. Terlebih kalau misalnya kadang negosiasi gagal, negosiasi gaji gagal, atau misalnya kurang dapat apresiasi dari perusahaan, atau perusahaannya sering marah-marah, main fisik seperti itu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu alasan yang mana bisa dibilang alasan yang masuk akal untuk kita pindah kerja seperti itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman ngerasa, wah di sini nggak enak, zanggyonya sedikit, terus gajinya juga sedikit seperti itu, sebenarnya itu bisa dibilang alasan-alasan yang tidak terlalu masuk akal, yang masih bisa dinegosiasi seperti itu. Sehingga kalau misalnya teman-teman memiliki alasan seperti itu untuk pindah kerja, sebaiknya negosiasikan dulu kepada perusahaan apakah masih bisa dinaikkan gajinya, apakah masih bisa dapat zanggyo seperti itu ya. Negosiasikan dulu. Gue pribadi sudah negosiasi ke perusahaan tentang masalah yang gue rasain di perusahaan itu, karena gue pribadi tidak mau
restoran itu tutup seperti itu. Karena gue di restoran itu ibarat kayak restoran kita, restoran gue pribadi yang gue besarkan dengan sepenuh hati seperti itu, dengan penuh cinta, dari yang mulai pelanggannya sedikit sampai pelanggannya banyak seperti itu. Sehingga ketika gue merasa kebijakan perusahaan itu yang cukup buruk itu membuat pelanggan gue kurang, itu gue merasa agak sedikit kurang terima, seperti agak kanasi juga, agak sedih juga seperti itu. Padahal gue sudah berusaha lah untuk meningkatkan penjualan di restoran ini, tetapi kebijakan-kebijakan tersebut meruntuhkan atau menghancurkan semua usaha gue. Jadi gue agak kecewa seperti itu, sehingga gue memutuskan untuk pindah kerja ya, seperti itu ya. Selain juga merasa sudah tidak aman lagi di sana seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya alasan gue kenapa gue memilih untuk pindah kerja. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.